Jadi kita idealnya ada dua jenis kelamin yang ada di dunia ini, cuma laki-laki dan Perempuan. Ada berapa orang kita mau ke rumah sakit Ainun, Bapak Obat di sini? Karena dia yang tadi matanya itu. Suruh masuk saja, suruh di situ. Mana dia itu? Perempuan. Setelah itu tidak ada lagi yang berjenis kelamin lain, gitu. Jadi ada kelainan itu ya. Oke. Jadi kalau laki-laki dan perempuan sudah bisa membedakan toh? Ya. Mana laki-laki, mana perempuan. Dari jarak 100 meter orang bisa bedakan laki-laki perempuan tidak? Ya. Jadi kalau perempuan kita tahu kalau dia ini apa yang dia tahan. Ada dua ya, seperti ini. Kalau laki-laki cuma satu. Makanya aurat laki-laki dari umbilicusnya, dari pusarnya sampai lutut ya. Kalau perempuan kan all gitu, kecuali idealnya gitu. Tapi kan ya tergantung keimanan masing-masing. Tapi kalau pakai jilbab ya jilbabnya diperbaiki, betul-betul pakai jilbab. Karena saya dapat lihat mahasiswa ada dompet jilbab cuma orang 5 bagian dapat dompet rambut gitu. Jadi kalau pakai jilbab ya jilbab. Mau modelnya bagaimanapun jilbab jangan sampai dapat lewat di rambut, apalagi dapat lewat di anting-anting. Mau cuma dia ini saya ini maksudnya apa? Tujuannya ini apa? Ini penahan rambut atau jilbab gitu. Oke, kita langsung saja. Alat dan bahan. Kalau kita di rumah sakit biasa kita sebut dengan BH. Ya. Alat dan bahan di rumah sakit sebut apa? BH? BH? Bahan habis pakai BH. BHP. Gitu. Di rumah sakit ambilkan alat dan bahan ini deh, tidak ada. Dia bilang apa? BHP. Coba cek di ruang BHP. Karena apa? Rumah sakit ada kali kalau di definisi kita lihat fluid ini disebut alat atau bahan? Alat kan? Sebuah alat. Tapi di rumah sakit atau di dalam ilmu kita ini kita bilang bahan habis pakai, BHP. Karena tidak mungkin kita akan gunakan berikutnya. Definisi alat itu kan kita gunakan, bisa kita gunakan berikutnya. Tapi kalau di sini kan ini kan di rumah sakit ya satu kali penggunaan. Oke, jadi bahan-bahan yang kita gunakan, pertama kita butuh yang namanya polikateter. Ya, kateter itu selang. Ya, makanya ada istilah IV care, intravena kateter. Yang orang biasa bilang aboket. Gitu. Itu namanya adalah intravena kateter. Jadi selang untuk intravena. Ini namanya polikateter. Berarti untuk uretra. Gitu. Nah, sudah lihat toh kemarin kan saya evaluasikan mahasiswa saya, dia sudah bisa lihat pemasangan kateter, pemasangan NGT kata kemarin kan? Jadi ini kita kateter. Habis itu kita butuh yang namanya spuit. Idealnya adalah 10 cc yang kita gunakan. Gitu. Untuk apa ini? Yang sudah lihat mana pemasangan kateter? Mana kelompok saya? Oke, sekarang bukan kelompok saya, mahasiswa saya. Bukan saya mahasiswa. Untuk apa ini? Apa? Untuk melakukan fiksasi internal. Gitu. Jadi kita siapkan aquades ya. Mana saya pernah lihat? Coba angkat tangan so. Mana ini? Jadi saat dia pasang kapan ini? Oh, so tidak. Dia dari awal. Oh, nanti dia sopiki. Oh, cuma up. Beda. Up kateter sama pasang kateter. Ya. Okay. Jadi ini kita harus isi dengan aquades, bukan normal salin atau NaCl. Gitu.
Yang kemarin Aquades atau normal salin? Aquades. Tidak boleh ya normal salin. Karena apa? Normal salin itu tidak bisa ini apa? Akan mengkristal. Lama-lama dia akan kristal. Nah, kalau sebuah kristal itu beku. Sekarang pertanyaan, mau bakas keluar dari uretra bagaimana? Iya kan? Jadi hati-hati. Jadi Aquades. Jadi yang kita taruh adalah Aquades. Jadi ini sebelum kita ini tidak ada Aquades ini. Kita kan Aquades. Ini tidak ada oli. Tanya dulu kalau ada Aquades. Ya, anggaplah ini Aquades ya. Oke. Jadi biasanya kita sudah siap itu. Jadi kalau mau pilih di minta tolong alat instrumen ini, pakai instrumen. Nah, biasanya kita kalau mau pilih di pasien itu ada Yang di botol putih itu Nas, aku oh ini. Iya. Oh, sudah tulis. Saya kira alkohol. Memang aku ada itu. Oh, memang aku ada. Thank you. Jadi kita sudah standby. Biasanya kita sudah isi di kom, kita sudah ambil apa? Aquades 10. Gitu. Oke, 1. Ini kan kedua ya, sudah standby di sini. Gitu. Habis itu kita butuh yang namanya urin bank. Nah, ini biasanya kalau masih dari rumah sakit masih ada di plastik. Ya, masih tak ini di plastik. Jadi biasanya tidak perlu kita taruh di dalam bak instrumen. Karena dia dan ini juga tidak akan berpengaruh pada pemasangan karena dia tetap bersih. Jadi pemasangan kita itu ada 2 tahap, tahap bersih dan tahap Steril. Yang sudah lihat mana? 2 tahap atau 1 tahap di rumah sakit? Kamu biar kau lihat tadi tuh. Nah, tahap steril dan tahap bersih. Di rumah sakit dibuat tidak? Ya. Karena saya juga kurang tahu ya. Nah, biasanya di rumah sakit orang cuma pakai pas di tahap steril. Yang non steril mereka sudah tidak ganti. Ada kalanya juga tidak berganti dengan yang non steril. Yang steril, sorry. Jadi kita butuh handphone yang steril sesuai kita punya size tangan, ya. Habis itu kita butuh handphone Bersih. bersih. Habis itu apa lagi? Aquades sudah, fiksasi plester ya. Untuk fiksasi eksternal. Di rumah sakit pakai plester atau Ipafix? Plester. Beda-beda. Oke. Sudah ya, cuma itu ya. Bahkan kalau di rumah sakit mau dilihat sudah pasang semua baru ya ke ruangan ya. Oke. Sekarang kita anggaplah ini pasien supaya bisa dapat dia semua. Oke. Ini ada pasien. Jadi sebaiknya ada di bawah kita pasiennya ya. Maksudnya di ini kan agak tinggi tuh, setengah mati orang mau pasang. Sama satu lagi, biasanya orang gunakan pinset ya untuk mendorong. Ketika orang ambil ini, dia kita dorong ke dalam. Gitu. Oke, kita praktekkan untuk pada laki-laki dulu. Oh ya, sorry, kita perlu namanya cairan disinfektan. Oke. Anggaplah ini alkohol karena dia bilang tadi ini Aquades. Sama kita perlu betadine. Oke. Jadi ini ada
kita pakai NaCl boleh, kalau untuk disinfektan pakai NaCl nggak apa-apa. Gitu. Baru kita butuh betadine atau bahasa lainnya apa? Iodin apa? Ya tahu. Iodin pipodin atau pipodin iodin. Ini idealnya jangan pernah pakai di luka yang kronis atau yang lama. Haram hukumnya. Dia buat karsinogen. Karsinogen itu apa? Cepat membuat luka itu menjadi lama sembuh. Makanya timbul DP zat karsik. Gitu. Idealnya dia digunakan ketika luka yang baru, kayak terpeleset, ada biasa kan ada bekas-bekas kan orang tua ini kan? Iya. Kan tidak ada orang anak Indonesia itu paling tidak ada yang taguar di sini kan? Kalau bukan sini buku-buku kan? Iya. Saya bukan. Jadi paku dusu, tapalaka paling ampa ini kan? Jadi itu bisa kita gunakan betadine. Setelah itu tidak boleh, hanya luka baru. Oke. Sekarang ada pasien laki-laki yang mengeluh sulit buang air besar, sulit buang air kecil. Air kecilnya menetes. Tanda-tanda apa itu? Sakit saat mengeluarkan mixi. ISK. Ya, bisa saja ISK, apalagi BPH ya, benignat prostat hiperplasia. Gitu. Sama bisa juga nefrolithiasis atau urolithiasis. Intinya dia mengeluh ada buang air kecil itu nyeri atau menetes. Intinya ada gangguan dia punya perkemihan. Atau tanda yang kita bisa lihat apa ada gangguan perkemihan? Distensi abdomen. Abdomen. Iya, namanya pubis. Ya, distensi area Pubis. gitu. Jadi kita bisa lihat dan nampak itu ya kalian kalau di rumah sakit. Oke. Jadi so ada pasien Pak, misi Pak ya Pak. Jadi sesuai dengan instruksi, kenalkan saya Gusti, saya akan melakukan, saya perawat di ruangan ini Pak. Pak sesuai indikasi Pak ini susah buang air kecil ya. Nah, jadi Bapak mau pasang kateter, supaya lancar dipakai mixi. Bapak bersedia ya? Dia sudah tanda tangan. Biasa orang minta tanda tangan tuh di awal. Habis kita pasang sampiran ya, jangan lupa itu ya, karena ini masalah alat kelamin. Jadi jangan sampai mau pasang kateter di ruang terbuka hijau. Bisa di ruang terbuka ini, mana buka saja Pak. Ada kesana kamari, keluarga, apalagi di kelas 3 ya, jangan, kasihan. Jadi kita tetap pakai Sampiran. Setelah itu, sebelum kita ke pasien sudah selesai, kita pastikan lagi ini. Nah, dari sini sebenarnya terus boleh menyambungkan. Jadi, saya bilang ini ada urine bag. Nah, ini tadi Bisa disambungkan. nah, ini kita sudah siapkan urine bag. Kita siapkan dia punya kateter, polikateter. Nah, ini semakin besar angkanya berarti semakin besar. Dia jangan samakan dengan aboket. Aboket semakin besar, Semakin kecil jarum. oke, good ya. Semakin besar semakin Kecil jarum. Kalau ini semakin besar, ya semakin besar juga. Nah, idealnya laki-laki itu, kalau dua-dua itu orang Asia ya, nah semakin besar ya, semakin misalnya orang-orang ini beda-beda dia. Gitu. Yang intinya kalau lihat pasiennya, kau masuk lagi?
Bukan yang tadi. Beda. Oke, jadi pas pasang kateter di dalam kemasan ini dia kan steril. Di dalam kemasan ada kemasan lagi. Jadi yang orang tidak boleh mau sentuh dia secara langsung. Jadi kalau orang mau sambungkan ini, orang sobek ini, karena ada biasanya ada tanda-tanda ya, gampang disobek seperti itu. Lalu kita langsung sambungkan saja, jangan sampai salah ya. Yang ini untuk dari urin ke urin bag. Oke, kalau ini untuk kita lakukan fiksasi. Yang tadi saya bilang, fiksasi internal. Good. Jadi ini kita sudah sambungkan. Lalu kita ke pasien, sobat ini, sampai di pasien, so siap semua. Gitu. Nah, idealnya kalau pasang kateter biasanya ditemani. Tidak sama dengan pasang infus. Infus satu orang boleh. Tapi kalau kateter lebih hati-hati. Gitu. Jadi ini kita sudah standby, pas mau pasang ya. Nah, sudah terangkan tujuannya dan sebagainya. Kita sudah masuk ke tahap yang Bersih. bersih dulu ya. Ya. Kita tahap bersih. Oke. Kita tahap bersih, kita pakai handscoon yang cuci tangan dulu ya. Cuci tangan. Biasanya di rumah sakit ada hand drop semua toh? Tidak ada rumah sakit yang tidak ada hand drop, mau ditemukan kan? Oke, kita cuci tangan. Ada berapa kali kita cuci tangan di rumah sakit? Nah, Tak kurang. Apa namanya itu? Five moment. Saat kapan itu? sebelum melakukan tindakan, sesudah. Tindakan. Oke, satu dulu. Sebelum ke ruangan pasien. Iya. Habis itu sebelum kita melakukan Tindakan. setelah itu Setelah melakukan tindakan. Habis itu setelah kontak dengan cairan. kontak dengan Cairan. Setelah kontak dengan lingkungan pasien. Oke, kita keluar ya, cuci tangan kembali. Intinya 5 moment itu mau diterapkan. Hal yang kecil tapi penelitian menyimpulkan bahwasanya cuci tangan itu adalah hal dasar kita di rumah sakit. Jangan baru pasang kateter, solapas di kantin makan yang tangan. Atau ada pasang supositoria, tahu supositoria toh? Ya. Nah, sebentar kata pasang enema tuh di lubang anus. Habis papasang, so ini pergi di kantin so makan. Ternyata ada masih ada yang kuning-kuning di sini. Ya ampun. Oke, lanjut. Kan indikasi kita masukkan obat supo itu kan kalau sudah lihat dari sphincternya. Bahaya kalau kita masukkan tidak lihat dari sphincternya. Makanya pas cabut itu lihat dulu, ada kuningnya, baru sudah. Oke, lanjut. Jadi kita pakai handscoon yang Bersih. jadi tutup dulu sampiran. Isi ibu sebagai apa? Laki-laki keluar dan makanya suruh keluar dulu. Bagi semua video pagi ini. Gitu. Setelah itu kita pasang handscoon ya. Bersih. Oke. Iya itu ya, saya bilang tadi ya, untuk pemilihan alat ini orang Asia itu di 20-22. Jangan pakai 24, ruptur. Ya, orang Asia. Ruptur dia punya ini. Asia itu kan lebih ini ya. Ya seperti orang-orang ini. Iya. Jangan kita bawain ya. Jadi standar ini itu ingat ya, 20, 22 atau 18 boleh. Kalau anak-anak yang masih remaja atau masih anak-anak ya kita pakai yang lebih kecil, 16, 18. Gitu. Oh iya, satu lagi saya lupa bilang ya. Kita butuh gel. Good. Mana gelnya? Yang bilang ini gel. Gel ini? Cuci tangan po itu. Atau hand sanitizer? Coba apa ini? Hand sanitizer. Mana pakai kamu ke ini? Dicium. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Kalau gel dia tidak bau. Minyak. Bau apa itu? Bau harum. Tusuk di Oke, anggaplah ini kita pakai jelly ya. Wajib pakai jelly.
Jangan pernah tidak pakai jeli, kasihan. Hancur ya. Jadi kita harus pakai jeli. Gitu. Oke, sekarang kita ke pasien sudah. Nah, sekarang kita pakai duk. Idealnya di rumah sakit tidak ada duk. Tahu duk? Ya. Yang Tambah kalau lubang. di tengah. Ya. Gitu. Ya, biasanya kita pakai duk dulu. Habis itu kita pakai perlak. Perlak. Oke, kita pakai perlak atau di bawahnya supaya dia bocor, tidak tampias, tidak merembes. Lalu kita pakai duk ya. Ini masuk tahap bersih ya, sudah di tahap Iya. bersih. Gitu. Setelah itu kita lihat pasien, misi Pak ya. Nah, sekarang kita sebelum kita melakukan tindakan pada pasien, nah, biasanya pasien itu kita temukan dua. Ada yang disunat, ada yang tidak disunat. Syukur-syukur dia disunat. Kalau tidak disunat ya Tarik ke belakang. ya. Makanya begini etikanya, laki-laki harus pasang laki-laki, perempuan harus pasang perempuan di keadaan normal. Tapi kalau keadaan pada saat itu tidak ada laki-laki, ya perempuan yang pasang. Begitu juga laki-laki. Kalau tidak ada saat itu perempuan tidak ada, tidak mungkin kan Moni mau bilang, saya tidak mau pasang, tidak mau lihat aurat orang lain. Ya tidak tepat ya. Gitu. Jadi kalau saat itu, dan kalau mau dianggap bias pasien, tidak akan ada rasa apa-apa dia. Ya. Begitu kan Moni di rumah sakit kan, tidak akan ada, malah Moni ingin belajar gitu. Jadi setelah kita posisikan pasien, nah biasanya kalau perempuan satu kali ini juga supaya tidak mbak ulang mana perempuan pepanto, kan berbeda kan cuma memilih ininya. Ayo, atau Moni so pernah perempuan? Pernah. Mana-mana? Tidak, waktu di maternitas. Ada. Kita dulu pantom yang kecil begini yang ini. Oh. Tidak. Nah, kalau pasien laki-laki, kita perlu pasien untuk posisi litotomi. Jadi biar dia lurus DP kaki tidak masalah. Kalau anak kelamin perempuan, laki-laki terbuka. Kalau alat kelamin perempuan dia di dalam. Oh iya. Kalau perempuan dia di dalam, sehingga kita berikan posisi litotomi. Ya, tidak mungkin dia posisi supin. Tidak mungkin ya, tidak akan terin. Jadi kita minta dia angkat. Bahasa Indonesia litotomi apa? Mengangkang. Ngangkang ya. Ya, kita suruh ngangkang dia. Gitu. Ibu angkat kedua kakinya, nanti mau pasang. Gitu. Oke. Nah, setelah itu kita masuk di tahap yang sudah disiapkan ya, so buka, so pasang duk. Nah, sekarang kita masuk disinfektan. Nah, disinfektan itu sudah idealnya kita harus ganti handscoon karena itu sudah bagian dari pemasangan yang kita akan steril. Gitu. Nah, ini sebaiknya tetap begini ya. Nanti sudah mau pasang kita akan keluarkan. Gitu. Kasih biar saja begini. Ini juga sudah standby. Biasanya orang suka ikat di ini ya, di samping bed ya, sudah standby. Kecuali Moni kalau di Oka, Kalau di Oka, dorang tidak ada mau pakai handscoon bersih. Karena sudah steril. Jadi dorang yang mau pasang itu sudah pasang handscoon yang steril. Karena dia sudah bersih dari awal, sudah mandi dan sebagainya. Jadi sudah tidak perlu kita, karena dia sudah Oka itu kan dia sudah telanjang bulat di ruang Oka. Jadi tinggal kita pasang gitu. Jadi tidak perlu lagi. Ini kita sudah standby kan. Nah, sekarang ini kita sebelum kita apa dulu? Mana itu perempuan supaya satu kali deh. Cuma 2 jam ini. Cuma 1 jam. So, tahu pasang handscoon bersih toh? Handscoon steril kan? Ya. Sebelum kita mau tindakan, sudah siap khas ya.
Kita butuh 4 saja. Oh. Jadi ini kita sudah siap 4 has. Pinset jo ambil kamar. Pagi. Oke. Biasanya ya, dorong so pakai spoon steril, dorong so colo di sini baru langsung kasih bersih. Mau so lihat itu? Ya, idealnya tidak demikian. Gitu. Cuma itu ngoni butuhnya ngoni ke rumah sakit. Saya mau lihat ya, gitu. Yang penting dia ganti spoon. Sudah? Ya astagfirullah, saya lupa ya. Iya, astaga. Tadi? Oh ini pantong ini ya? Oke. Sampai kamar dulu. Yang saya bilang ya, mengapa orang harus berikan posisi litotomi ya? Jadi kita supaya kita bisa lihat area apa namanya vaginanya dan area yang kita akan tusuk. Oke, sudah ya, kita sudah masuk ke step berikutnya adalah step untuk steril ya. Oke. Jadi sudah tahu ya, right, kanan, left, kiri. Gitu. Jadi usahakan tapi mau nih kalau mau ujian nanti entah ada ini handscoon steril atau bagaimana? Tidak ada mahalnya. Hah? Biasa tidak ada mahal. Bisa dia? Alam berapa? Berapa so? Oke. Ini kan kita sudah siapkan sebagai instrumen yang bersih ya, yang steril ya, sorry, yang steril. Nah sekarang kita buka, kita colokkan. Aku Zeli. Oke. Aku dengan Zeli. Cara melakukan Iya. pengurasan ya, kalau di rumah sakit kan langsung pakai dompet tangan. Ya. Kalau di sini, kalau etikanya atau sesuai SOP-nya kita buat seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita ke pasien, kita ambil kita yang apa dulu? Dari dalam keluar ya, jangan terbalik dari luar ke dalam. Kalau pasien sudah ya, saya sokirin. Orang pun, orang scan dulu, baru orang jawab, baru yang LZK di bawah. Jadi kalau dia belum tak sunat, mau tidak mau kita harus keluarkan dia punya kepala atau namanya apa namanya? Gland. Ya, kita harus keluarkan glandsnya untuk kita lakukan pembersihan. Gitu. Kalau dia sudah menikah, saya rasa bersih. Tapi kalau dia belum menikah, kotor pasti. Ya, jadi pasti itu kotor. Nah, ya cara memegangnya, ketika kita kalau kan kita sudah keluarkan ya. Nah, untuk kita bersihkan dari dalam keluar supaya bagus, kita dari dalam ke bagian luar seperti ini. Panas dari sampai batang-batangnya dia punya skrotum, buang. Idealnya kita 3 kali cuci ya, untuk dengan NaCl. Itu juga ya, supaya kita bersihkan semua. Tapi ini pakai duk ya, harusnya pakai duk ya. Gitu. Jangan bajiji ya, pasti warna dari ini akan berbeda nanti. Apalagi orang sampai DP skrotum orang kasih bersih, tidak boleh. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke pembersihan yang kedua adalah menggunakan betadine. Jadi kita pakai betadine yang kedua. Memang kalau pasang kateter urin itu ujian agak lama, makanya misi Pak ya. Di mana deh? Di mana? Iya, memang akan secepat runi begini. Kita ini kan pembersihan ya.
Oke. Setelah itu kita pastikan dia sudah bersih. Ya boleh teman-teman mau tambah satu lagi untuk kita bilas dengan NaCl. Tidak apa-apa. Tapi mau saya boleh pakai ini. Tidak boleh ya? Yang mau dipublish mau apa yang mau di video ini ya? Oke, sudah ya. Ya biasanya ini orang taruh di kom tidak apa-apa karena kom ada betadine kita tidak masalah biasa itu orang taruh. Oke, sekarang kita mau menusuk. Kita sudah bersihkan ya, sudah ini. Nah ini kan steril kan? Kita sudah bisa keluarkan dia dari plastiknya. Nah ini sudah tak gantung. Gitu. Sebelum terang tusuk, ambil dulu jelly. Nah sekarang waktu saya praktek dulu, kita tidak perlu memasukkan jelly ke dalam uretra pasien dulu. Sekarang wajib ada uretra khusus untuk kateter, cuma mintanya. Ada itu. Bukan uretra, jelly kateter bilang. Yang ada di spuit dia. Semoga ada. Gitu. Atau kalau tidak ambil kamar spuit 10 jadi kalau memang tidak ada. Tanya dulu, bilang jelly kateter yang dalam bentuk spuit ya, kita disinfektan oleh ini ya. Pada wanita, coba pegang dulu sih. Sampai kursi sana aja, betul. Karkasif. Wanita ini lebih dalam lagi orang mau lakukan disinfektan. Makanya di wanita itu ada labia. Saya sama Mayora di dalam atau di luar? Dalam ya. Kalau Mayora bagian luar. Yang mau lihat sekarang ini kalau dia ini pada dasarnya posisi sudah litotomi. Jadi sudah terbuka gitu. Jadi kita harus bersihkan pada bagian labia minoranya, bagian dalamnya dan bagian luarnya gitu. Kita lakukan pembersihan. Sama, stepnya sama, NaCl pakai betadine, NaCl pakai betadine. Tidak masalah. Ya. Tapi yang susahnya pada wanita, kita memilih lubangnya. Ada 3 lubang. Paling atas apa? Saluran kencing. Itu jadi sih bisa kasih lagi nih. Berikutnya Ngoni jangan pernah pakai jelly yang untuk EKG. Seperti ini ya. Lihat DP nama ultrasound. Jadi just for EKG mengantarkan listrik. Di sini tuh orang mau kasih listrik apa di sini? Tidak ada ya. Jadi memang jelly yang kita gunakan adalah jelly lubrikan. Ya, beda dia. Gitu. Oke. Jadi ya tiga lubang tadi ya. Yang paling atas yang kita harus pilih. Gitu ya. Gitu. Itu adalah uretranya si wanita. Tengah-tengahnya adalah Vagina. Nah, itu yang hati-hati. Kalau orang yang sudah beberapa kali, yang sudah ibu-ibu yang sudah melahirkan dan sudah intinya dia sudah 30-an tahun ke atas sudah menikah, kita gampang sekali membedakan itu. Yang berbahaya pada gadis. Untuk yang gadis-gadis mau pasang gadis yang gadis. Laki-laki kalau ada gadis kita karya mau pasang, jangan begitu. Maunya di belakang ya. Jadi tidak boleh. Jadi itu yang susah pada gadis itu. Karena ada pernah kejadian deh. Perawat itu memasukkan di tengah-tengahnya. Dan kalau gadis ya selesai gitu. Itu yang ditakutkan. Makanya kalau gadis sebaiknya yang orang yang tahu DP keadaan ya gadis itu sendiri kan. Gitu. Makanya tidak minta salah. Gitu. Oke. Mana dispos dulu kalau tidak ada saya bilang. Alih cepat. Perempuan kita gaskan gitu. Jadi kita tidak melihat ini ya kalau di om. Ayo cepat deh. Mute dulu guys. Kalau dia kita mau kasih masuk, seperti ini caranya. Kita angkat ini,
Ini jelinya kita taruh sini. Kita tuang. Kita masukkan ke dalam. Jadi jangan yang needle-nya antara kasih masuk ya. Kasih kalau lebar needle ya. Astaga. Jadi ini kita buka. Jadi kita kasih masuk terus sampai dalam, sampai habis gitu. Gitu. Kenapa? Mengurangi nyeri. Ingat, pasang kateter pada laki-laki itu nyerinya luar biasa. Karena apa? Uretra laki-laki itu panjang. Gitu. Panjang laki-laki punya. Oke, next. Setelah kita taruh di situ, nah sekarang kita ambil jelly, kita taruh di hand sanitizer ini. Bukan jelly. Iya, Nas. Hand Iya, sanitizer. maksud itu sebutnya. Saya bukan kebenaran. Oke. Sekarang ini kita kasih bersihin ya. Oke. Lalu kita lipat di tangan kita. Ini kita oleskan. Gitu. Lalu kita mau masukkan, Pak, sama tusuk, tarik napas dalam-dalam. Jangan lupa itu. Cara menusuknya, angkat ini jangan dari bawah begini, tidak muka masuk. Ya, jadi kita jepit dia, kasih berdiri begini, gitu. Lalu Pak, permisi ya. Nah, lalu kita kasih masuk pelan-pelan. Mana jelly? Sakit. Tahan dulu jelly. Hei, tahan dulu jelly. Alah, bayar. Pantong saja harus pakai jelly. Bagi orang ya. Ambil itu deh. Wait, lagi. Ambil itu. Squid, ambil squid. Baru. Coba lihat itu yang itu. Itu apa? Ultrasound juga? Iya, Nas. Dua ultrasound. Iya. Daripada tidak mau masuk dia, karena alkohol kan cepat kering. Iya. Ambil juga itu ultrasound. Tapi anggaplah ini lubrikan ya. Ambil itu, ambil. Kasih keluar. Nah, boleh bagi, boleh. Ah, tumpah di situ. Padahal sus. Oke, boleh. Awas tabuang deh ke bawah. Kasih ke atas deh. Tidak kali ya. Padahal. Oke, tadi ya, saya bilang ya. 2%. Misi Pak ya, supaya tidak sakit. Ini kita oles. Misi Pak ya, tarik nafas. Kita tusuk. Jangan sampai ini bosor rusak. Ke bawah badannya. Tidak ada? Oh, ini tidak bilang tidak. Paksa ya. Nggak boleh ganti pantai. Kalau sakit, kalau begini jangan paksa-paksa ya. Tidak boleh ini pantang berarti. Ayo laki-laki tidur situ. Tio. Masa tidak bisa? Coba lihat DP air keluar tidak? Ada. Masalah dulu. Terlalu basah tuh udah gitu. Bukan, dia harus.
Coba ambil ukuran kecil aja dulu. Minta yang kecil. Tidak boleh kepentong ini. Iklan poli guys. Bisa masuk. Saya harus praktekkan sampai fiksasi ya. Kada luasa ini. Kalau ada alkes ini nggak bisa dari atas. Di bawah. Pakai gigi Jo. Tolong puting dulu. Hei, kalian semua mati pasien. Puting dulu. Parang ada pe. Oke. Berarti Asia ke ukuran ini ya. Bukan Asia. Oke. Sana ya Pak. Nah, biasanya sostenga mau keluar kencing. Jangan hentikan. Ya, kasih habis. Sampai masuk itu semuanya. Ya. Jadi sampai habis. Lalu itu kita lakukan fiksasi. Oke, ambil fluidnya pakai cara melakukan fiksasi. Ini tekan, so masuk itu deh. So lewat dari DP. Oke, kita fiksasi sampai terbuat dia jadi balon. Kalau sudah 10, lalu kita buka. Lalu lepaskan, lalu kita tarik. Oke, so tahan. Itu namanya fiksasi internal. Lalu kita lihat DP urin. Ada atau tidak. Jangan sampai urinnya sudah ada, ngoni langsung fiksasi, tapi fiksasi di dalam uretranya, di cairan uretra. Hanya apa? Ruptur penis. Atau fraktur penis. Ada fraktur penis? Tidak ada fraktur penis ya. Fraktur itu ada tulang ya. Oke. Kalau mau kita sudah ya, so fiksasi, kita keluarkan dia punya dulu, kita keluarkan semua. Untuk fiksasi luar, biasanya kita pada laki-laki gampang pada bagian pahanya, gitu. Atau pada bagian paha atas, gitu. Kita kasih dulu. Ya, jangan tarik seperti ini ya, seperti ini. Oke. Sekarang pada wanita. Nah, kita mau up kateter itu paling gampang ya, up kateter. Sebelum kita up kateter apa dilakukan? Bladder? So praktek itu toh? Mau bikin bagaimana itu? Mau ikat bagaimana? Itu betul-betul mau ikat. Gitu. Tapi sebelum kita lakukan ini, kita up dulu itu ya, dia punya urin bagnya. Lalu kita dep di sini, baru kita ikat di sini. Nanti kalau suka bakincing, babilah. Gitu. Itu namanya bladder training. Jangan mau langsung cabut. Mau apa pasien? Mau tak? Kalau dia tidak bisa kontrol, dia mau bakincing. Paham? Ya, itu DP tujuan bladder training. Jadi sebelum kita up kateter, jangan langsung up sekalian, kita ikat dulu Pak. Kalau ada rasa-rasa bakincing, jangan langsung bakincing ya, bilang kamar nanti saya mau up, baru bakincing di kamar mandi. Gitu. Oke? Nah, caranya kita tinggal kasih masuk ini saja, lalu kita tarik kembali. Tadi 10 kan kita kasih masuk toh? Iya. Nah, jadi harus 10 orang keluar. Jangan kasih 5. 5 jauh supaya dia sakit. Jangan ya.
Oke. Setelah itu kita apel pelan. Selesai. Oke. Kalau wanita tidak ada pemasukan jeli di dalam uretra. Kenapa? Uretra pendek. Ya, cuma ya paling tidak 3 atau 5 cm. Gitu. Jadi kalau pada wanita lebih gampang, yang penting kita pilih keluarin deh. Caca. Deh. Delia. Delia nih yang sudah geser. Maaf putih, maaf Nah, putih. kalau pada wanita gampang sekali, ya. Yang penting tahu lubangnya. Gitu. Kalau dia sudah tidak gadis, gampang sekali membedakan. Ya. Kalau masih gadis yang susah dibedakan. Gitu. Jadi bagian paling atas yang kita akan lakukan, cuma ini soruptur ya. Dia punya uretra. Pada rasanya tidak ada uretra sebesar ini. Cuma ini karena sering digunakan jadi soruptur. Nah, biasanya di sini paling atas, lubang paling atas ya. Nah, ini adalah Vagina. Ini adalah Anus. setelah lalu kalau dia pasang di anus kan, itu tidak bisa membedakan. Jadi kita lakukan disinfektan seperti tadi. Jadi kita lakukan disinfektan, kita bersihkan. Tahapnya sama ya. Jadi kita bersihkan dari area dalam dulu ya. Nah, biasanya kita kalau supaya ini buka, lalu kita bersihkan dari dalam, bagian mayora, sampai bagian area-area pubisnya. Begitu juga sebaliknya. Oke? Nah, selanjutnya kita berikan jeli pada area tangan saja. Lalu kita buka dan kita masukkan. Ibu, tahan napas. Saya mau pasang. Nah, kasih masuk terus. Saya masuk sampai habis. Lalu kita lakukan Fiksasi. menggunakan apa fiksasi? Aquades. Kita lalu kita coba tarik. Kita tahan dia ya. Nah, kalau pada ibu, kalau laki-laki kan di atas sini. Pada ibu di bawah saja. Tidak masalah. Oke? Selesai. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kita bersihkan, selesai. Yang seminar sama Nasya sudah dipanggil. Oh, dibilang tadi sudah. Yang Sopi kita ini? Itu yang Nanti jam 3, nurse. Yes. Kalau enema, satu kali. Enema mana sini? Enema tujuannya, kalau tidak ada lagi pemberian hukna lewat eksternal seperti ini. Ya, bukan. Kita di bawah deh. Nah, sekarang kita enema itu tujuannya apa? Supaya dia bisa BAB. Ya, orang konstipasi di rumah sakit, orang tidak jaga pasang hukna seperti ini. Tidak ada. Ya, tidak ada wanita pasang enema begini. Kalau saya zaman 2010 waktu Aika itu ada. Saya pernah memberikan enema langsung dari NaCl, saya kasih masuk di dalam lubang pantatnya kalau dia suka berak. Jadi enema ini fungsinya air 500 kita kasih masuk ke dalam dubur pasien. Ke kolonnya. Kan fesesnya kan mengeras. Kita cairkan dengan air hangat gitu. Gitu. Bisa juga dengan NaCl. Kalau dia sempat bilang kamar, kalau itu kolon itu kalau sudah penuh, impuls ke saraf apa? Suka berak kan? Nah, suka berak apa mandi? Itu cabut. Baru bawa panggil dia ke WC. Nah, biasa orang sana ada apa namanya itu? Pispos. Cuma yang penting ada keluarga yang tanggung jawab. Tidak mungkin orang cuci itu pispot yang berakan kan? Gitu. Biasanya pada lansia. Cuma sekarang dengan adanya teknologi, sekarang kita cukup bawa yang namanya suppositoria. Nah, obat ini kita masukkan sampai di sini, masuk, kita kasih masuk pencet, lalu kita keluarkan. Intinya harus pakai jeli dulu. Ya, kalau memang tidak ada jeli saat itu, kita bisa pencet sedikit dulu, baru kita olesi. Ini kan cairan gitu. Baru kita kasih masuk pencet. Tunggu 1 jam, 2 jam dia sudah akan berak.
Mau pilih mana? Hukna atau ini? Itu. Ini lebih orang pasien juga mau dapat yang ini mau kasih masuk di sini. Sontako dia ya. Dan pada supositoria juga, kalau dia sadar atau kalau dia bisa melakukan sendiri, kita minta dia sendiri. Yang penting bukan obat peluru. Ada lagi bukan yang seperti ini, dia peluru. Jadi caranya tidak ada pantong. Ini misalnya lubang pantat, ya. Jadi kita pakai kalau ada ada jelly, kita oles jelly. Pak, semua tusuk ya Pak. Jangan tolak, jangan bakaras. Kalau dia bakaras, tidak mau masuk kan? Nah, jadi Pak relax Pak, kasih masuk, terus setelah itu kita pencet. Kita pencet sampai keluar habis, baru kita keluar. Gitu. Buang in. Jangan disimpan mau di kantor. Jangan lagi. Yang beri tips saya, habis bayi ini jangan lagi lihat ini. Tidak setengah mati kau mau makan. Ya, karena hampir dipastikan ada kuning-kuning atau coklat-coklat yang tertempel. Yang berikutnya, kalau Moni tidak dapat obat seperti ini, Moni harus pakai kapsul. Karena lihat yang kapsul. Nah, kalau yang kapsul dia harus kasih masuk. Usahakan pakai jari yang paling panjang di tatoran adalah jari tengah. Gitu. Jangan jempol. Jempol kok dapat. Sampai harus yang tengah. Misi ya. Jadi ada obat peluru. Biasanya dia ini ya. Jadi kita ambil, Pak mau kasih masuk. Terus buka dari kemasan, kita tusuk. Nah, seperti ini cara menusuknya. Ini kita tanam terus. Jangan cuma begini. Ini cuma sampai pada DP peluru. Pada dia bakaras kamar, entah keluar kamar DP peluru. Jadi dorong terus sampai orang dapat rasa dia gepet orang petang. Oh iya kan. So lewat sphincter berarti kan? Nah, kalau so lewat sphincter, cabut orang petang. Selama saya mau pasang, seumur hidup baru 1 kali saya pasang itu. Sisanya, alhamdulillah pasien mau baking sendiri. Karena harus tawarkan ke pasien dulu ya. Pak, tipe mau baking sendiri atau saya mau bantu? Saya sendiri juga Pak Mantri. Oh, itu bagus. Tapi waktu itu stroke ya, di ruang stroke Alusabu. Karena pasiennya tidak hemiparese lumpuh kan sebelahnya. Otomatis saya harus bantu. Saya kasih masuk. Setelah itu jangan lihat lagi jari-jarinya. Langsung buka. Pastikan handscoon yang tebal. Jangan nanti tipis-tipis. Pas keluar robek, aduh. Oke, sudah ya. Jadi begitu nanti ujiannya 2 prasat. Jadi intinya ini langsung disinfektan. Ya, tidak perlu lagi lama-lama baking, kasih masuk. Begitu juga yang Hukna saya tidak mau pakai ini karena tidak mau di sebesar apapun rumah sakit tidak lagi pakai hukna seperti ini. Dia pakai supositoria. Oke, clear, keluar saja. Makasih, Ners.